Salah satu watak manusia adalah ingin berkuasa, menguasai segala sesuatu apapun itu. Nietzsche mengatakan the will to power, keinginan untuk berkuasa. Nietzsche pernah menggambarkan manusia itu seperti singa di padang pasir yang kelaparan, menginginkan segala sesuatu dan memberantas apa saja yang ada di depannya. Oleh karena itu, puncak dari keinginan manusia itu adalah Aberman, yaitu keinginan menjadi sempurna. Tidak hanya itu, jika kesempurnaan itu digapai oleh manusia, maka manusia akan ingin menjadi Tuhan. Maka contoh itu sudah pernah kita lihat di dalam sejarah, pernah kita dengar dan sering sekali diulang-ulang oleh para sejarawan, agamawan, dan sebagainya. Seperti Fir'aun dan kawan-kawan. Salah satu contoh keinginan itu yang terus tidak bisa terjaga, yang itu ada di dalam pusaran nafsu setan yang menyelimuti manusia. Ini satu berita yang mengejutkan kita, yaitu berjudul Laku Culas Pegawai Kementerian Komdigi atau Komunikasi Digital, uang cari untung dari bandar judi. Luar biasa, yang seharusnya mereka adalah sebagai counter dari judi online, justru mereka memanfaatkannya. Mari kita baca ya beritanya. Alih-alih ikut memberantas judi daring atau judi online di Indonesia, pegawai Kementerian Komdigi justru melindungi bandar judi. Sangat mengenaskan sekali di Indonesia ini. Sangat mengenaskan sekali. Dan ya bukan suatu kebetulan kalau era Prabowo Subianto memberantas seperti ini. Ya di dalam politik semua bisa terjadi. Mungkin saja ada istilah ini adalah bersih-bersih, tapi di dalam istilah politik ini hanya penampakan awal saja. Mudah-mudahan ini konsisten. Mari kita lanjutkan membacanya. Oke, di sini ada foto ya, foto. Kemudian ini adalah kantor satelit yang diduga menjadi tempat operasional judi daring di Jalan Rose Garden 5, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat 1 November, berarti hari ini ya. Dalam kasus ini Polda Metro Jaya sudah menahan 11 orang dengan 10 orang diantaranya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luar biasa. Mereka ini tidak tahu diuntung, pegawai Komdigi ini. Mereka sudah digaji dengan uang rakyat, uang pajak rakyat, tapi mereka juga masih mencari keuntungan dengan ini. Luar biasa, mari kita lanjutkan. Di tengah gencarnya upaya pemerintah memberantas pabrik judi daring, ada oknum yang berkhianat. Alih-alih memberantas, mereka justru memelihara para bandar judi untuk dijadikan mesin uang. Luar biasa. Praktik ini diungkap di Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Setidaknya ada 11 orang yang ditangkap dan 10 orang diantaranya merupakan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Mereka bersarang di sebuah ruko 3 lantai yang berada di Jalan Rose Garden 5, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat 1 November 2024. Dari luar, ruko ini tampak biasa saja, sepi dan bahkan tidak berplang nama. Hanya pernak-pernik bernuansa 17 Agustus yang masih terpajang di depan pintu. Siapa sangka di dalam ruko itu ada aktivitas ilegal yang dilakukan oleh belasan orang. Memang di lantai 1 tidak ada peralatan mencolok, hanya sejumlah kardus dan sebuah penanak nasi Magicom ya. Namun beda halnya dengan lantai 2 dan 3. Terlihat belasan perangkat komputer lengkap dengan meja yang berjajar rapi layaknya berkantoran modern. Belasan perangkat komputer itu digunakan untuk mengoperasikan kegiatan judi daring
Ada komputer yang disediakan untuk administrasi dan ada pula disediakan untuk operator, kata salah satu dari dua tersangka yang dibawa ke ruko berpasat milik minimalis itu. Ini dia rukonya. Ini dia. Tersangka yang belum diketahui identitasnya itu membeberkan aktivitas yang dijalani, yakni melindungi para bandar judi daring dengan diminta sejumlah uang. Untuk mengatakan dari 5.000 ya situs judi daring yang seharusnya diblokir, hanya 4.000 situs yang benar-benar dilaporkan untuk diblokir. Adapun 1.000 situs lainnya dijaga agar terhindar dari pemblokiran. Ya, 5.000 yang kemudian dilaporkan 4.000. Dari mana kita tahu kalau hanya 5.000 yang kemudian dilaporkan 4.000? Bisa jadi ada 6.000. Mari kita lanjut bacanya. Ada 1.000 situs dibina, dijagain Pak supaya nggak keblokir, ucap tersangka itu. Sebagai gantinya dia memperoleh keuntungan 8,5 juta dari setiap pengelolaan situs judi daring yang tidak diblokir. Dari uang itu dia mampu memberi upah kepada setiap pegawai beserta 5 juta setiap bulan. Para pegawai yang rata-rata berusia muda itu bekerja dari pukul 8 hingga 20 WIB, 8 pagi sampai 8 malam, 12 jam ya. Tersangka itu mengakui itu menyewa ruko itu, ia menyewa ruko itu atas inisiatif sendiri tanpa pengetahuan atasannya di Komdiki. Apakah Anda percaya atasannya tidak mengetahui? Terlalu banyak ya, terlalu banyak contoh yang membagongkan kita dari pemerintahan sendiri yang harusnya menjaga ketertiban masyarakat, yang harusnya menjaga masyarakat dari judi online dan sebagainya, itu justru mereka adalah pelaku. Contoh lainnya adalah katakan saja narkoba. Narkoba itu berantas narkoba, ternyata tidak lama yang lalu tertangkap Polda yang sebagai bandar sabu. Why? Mereka yang berantas, mereka yang memelihara. Oke, kita lanjut. Muhammad Nur 52, pedagang minimum yang berjualan di tempat di samping kantor itu, memperkirakan sudah 6 bulan kelompok itu beroperasi. Namun sampai saat ini dia tidak tahu bahwa kantor itu dijadikan sebagai sarang judi daring. Sebelumnya ruko itu dijadikan kantor firma hukum. Ini dia kantornya. Iya, ada beberapa komputer di sini ya, mungkin belasan. Nur mengatakan pernah bertemu dengan salah satu tersangka yang ditangkap saat itu. Dia sudah mengaku sebagai mitra dari Komdiki, namun saya curiga karena pakaian para pegawainya tidak pernah rapi, katanya. Anaknya pun pernah ditawari pekerjaan untuk menjadi pegawai administrasi dengan gaji 2 juta per bulan. Namun dia menolak tawaran itu karena ia khawatir aktivitas di kantor satelit itu ilegal. Ternyata dugaan saya benar, ujarnya. Ya, nggak usah dibaca sampai habis, isinya itu aja. Bahwa intinya adalah orang yang kita percayai di pemerintahan itu tidak harus kita lepas sepenuhnya. Kita sebagai agen of change dan masyarakat yang menggaji mereka harus tetap mengawasi. Entah itu DPR sebagai perwakilan rakyat yang katanya mewakili, sebenarnya entahlah mewakili atau tidak ya. Kementerian, apalagi kementerian gitu kan, yang mereka menganggap jabatan itu adalah jabatan upah atau hasil kerjasama politik yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat sama sekali. DPR itu dipilih masyarakat, sementara kementerian itu dipilih oleh presiden sebagai pembantu presiden.
dan beberapa pejabat yang lain, dan semua dari tataran presiden hingga camat hingga kelurahan bahkan RT RW. Kita harus tetap mengawasi. Dengan cara apa? Ya, kita cerdas. Kita harus cerdas membaca keadaan, kita harus cerdas membaca situasi. Dan kita tidak mudah terombang-ambing, dan kita tidak mudah digadaikan dengan sesuap nasi. Itu saja. Terima kasih dan bertemu kita kembali di video selanjutnya.